Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Pak. Siang. Hari ini kita belajar Quran hadis untuk tingkat aliyah. Di buku pelajaran Quran hadisnya ya. Dilihat Pak. ada di halaman 48 kelas 1 aliyah ya. Ya, Pak. Di sana dijelaskan mengenai bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Perhatikan bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Sebelum itu, Bapak absen dulu satu persatu, Ananda semua. Iya, Apakah Pak. sudah hadir semua? Arhamia? Pak. Rawi? Selamat mandi dia, Pak. Keluar dia. Eli? Ilyas? Ya, Pak. Cek. Banyak hadir semuanya. Oke, baik. Kembali pelajaran. Sebelum memasuki pelajaran, siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Ayo, tunjuk tangan. Saya, Pak. Silakan, Suwardi. Al-Quran adalah firman Allah, Pak. Ya, bagus. Saya, Pak. Ya, silakan Sari. Al-Quran itu, Pak, yang sering saya baca di rumah Bapak, pedoman hidup saya. Ya, Yes. bagus. Betul. Yang lain. Ya, Pak. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Ya, Bagus. bagus. Ya. Baik. Jadi, begitulah. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu adalah surah Al-Alaq. Di mana turunnya itu? Dua hiro, Pak. Wahiro, Pak. Untuk anak-anak semuanya. Baik. Jadi ada di sini materi. Perhatikan. Saya tampilkan PPT tentang bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Sebelum memasuki bukti-bukti keautentikan Al-Quran, berapakah jumlah juz daripada Al-Quran? 30, Pak. 30, Ya, bagus. Berapakah jumlah ayatnya? 6.666 ayat, Pak. Sok tahu, Majid. Majid. 666 ayat, Pak. Sok Berapa tahu. surahnya? Surahnya 13. 114. 13. 114. Surahnya 114 surah. Bapak semuanya luar biasa. Jid. Baik. Majid ini nggak salah, Majid. Nama. Main aja kerjamu, Jid. Tapi duduk paling belakang. Nggak boleh. Kertas saja kerjamu itu ya. Pak, mana ininya, Pak? Mana Nampak? videonya? Jadi di Belum, sini Wardi. Bapaknya masih itu menyiapkan. Sabar dulu lah. Nah, itu. enggak. Jadi di sini ada, sudah nampak PowerPoint-nya? Sudah, Sudah, Pak. Sudah. Nih, Sudah, Pak. ada bukti-bukti keautentikan Al-Quran yang bisa anak-anak sekalian lihat. Yang itu pertama dari segi Al-Quran itu sendiri. Pak, tanya boleh, Pak? Ya, silakan Pak. Silakan Suwardi. Iya, tuh kan Keautentikan itu apa, Pak? Oh iya, bagus. Ada pertanyaan dari Suwardi. Oh, Nah, Ananda sekalian,
Siapa yang bisa menjawab keautentikan Al-Quran itu apa? Ayo. Pak tahu, Pak. Macam kayak keaslian gitu ya, Pak? Ya. Ya, betul Bu Lestari, keaslian. Ibu siapa, Pak? Nggak ada ibu di sini, Nggak ada Bapak. ibu loh, Pak. Nggak Iya, ada yang bawa ibu. Lestari. Ada yang lain selain keaslian Al-Quran itu apa? Teti mau menjawab, Sadia? Sama kayak Lestari, Sama, Pak. Bu. Pak, kayak Lestari, Pak. Ikut-ikutan. Dengarkan. Keautentikan Al-Quran itu adalah keaslian Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Bahwasanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, baik isi, baris maupun makna, itu tidak ada perubahan sekalipun sudah 1400 tahun yang berlalu. Apa Mamanya, Pak. turun? Apa surah pertama turun? Surah Al-Alaq, Pak. Benar, Al-Alaq. Tahu ketika surah pertama itu turun? Ini datang. Nabi Muhammad kedinginan, Pak. Nih, Bapak ceritakan. Ketika Nabi Muhammad di Gua Hira, malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Dipeluknya itu Nabi Muhammad. Iqra, kata Jibril. Dijawab Rasulullah, ma'ana biqori. Saya tidak bisa menjawab. Kemudian dilepas oleh Jibril. Iqra, dipeluk lagi oleh Jibril. Abi nggak tahu kan dia udah datang. Ma'ana biqori, jawab Nabi Muhammad. Oleh Jibril. 20 atau berapa? Peluk tiga kali dengan kuat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke. Jadi itulah ayat yang pertama turun. Jadi sudah paham semua anak-anak? Paham, Bapak? Oke. Pak. Jadi kita bagi 4 kelompok. Kelompok pertama nanti ada Arhamia dan Awi. Kelompok kedua ada Eli dan Ilyas. Ketiga nanti ada Lestari dan Lukman. Yang keempat ada Sakdia, Teti dan Wilda. Dan kawan-kawan yang lain. Di sini kelompok 1, segera saya kasih materinya yaitu segi keautentikan Al-Quran, yaitu dari segi Al-Quran itu sendiri. Ya, Pak. Yang kedua, untuk kelompok 2, sisi kesejarahannya. Dan kelompok yang ketiga nanti, di sini catat aja, sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Baru yang keempat, dari sisi kandungan Al-Quran. Dari sisi kandungan Al-Quran. Ada 3 aspek. Nah, silakan bekerja. Ananda semua. Baik, Pak. Ya, Kita Pak. memaparkan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Bapak, saya nyontek di buku materi boleh aja kan, Bapak? Berbagai media bisa dipergunakan. Lihat handphone, searching di Google, lihat buku, lihat tafsir, lihat buku paket, lihat Al-Qur'annya silakan. Oke, Bapak. Pak, Majid main game, Pak. Majid. Nah, Majid, jangan main game Majid. Fokus. Ambilkan aja handphonenya tuh, Pak. Iya, Pak. Fokus, Pak. Searching ya, bukan main game. Searching. Cari materi tentang keautentikan Al-Qur'an. Ini kan searching, Pak. Katanya ada main game awak, Pak. Banyak cerita. Makanya jangan duduk di belakang, Jid. Udah dia. Pak, Teti nggak ikut ini, Pak. Tetinya nggak ikut ngerjakan. Katanya males, capek. Jangan males-males. Kan udah tahu. Udah ada di sini semua. Cek, Nong. Ya. Sudah. Ya, Pak. Pak, Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Kelompok 1 silakan. Kelompok Arhamia dan Awi dan kawan-kawan mempresentasikan hasil diskusinya tentang bukti keautentikan dari segi Al-Quran sendiri.
Ada? Lanjut kelompok 2. Eli dan Ilyas dan kawan-kawan. Ya, Teti Pak, main-main, siap. Pak. Teti main-main. Siap Pak, siap. Silakan Kan Ilyas. udah siap, nggak apa-apa lah main. Ilyas silakan. Teti main kertas, Pak. Nyobek-nyobek kertas, Pak. Ada ya, Silakan, Ilyas. Pak. Bapak, saya kelompok 3 boleh ini duluan nggak, Pak? Kelamaan nunggu Ilyas, Pak. Ilyasnya lama banget. Ya silakan Lestari. Iya. Kalau kami tadi kan dari segi bahasanya, Bapak. Bahasa. Jadi Al-Quran tuh dari segi bahasanya tuh sangat lembut sekali gitu, Bapak. Iya, bagus. Kayak kue ya lembut. Teti, Teti. Dari Tetinya segi memang gitu, bahasa Pak, suka ini, rese. Kita ketahui bahwasanya seorang Umar bin Khattab yang begitu garang terhadap umat Islam, perkembangan Islam, ketika mendengar Al-Quran, dulu hatinya. hatinya luluh, lembut, Masya dan Allah. terakhir ia masuk Islam. Begitulah dengan keautentikan daripada Al-Quran ini. Jadi orang yang hatinya keras dengan membaca Al-Quran, insya Allah hatinya akan menjadi lembut. Allah Pak, kami Kemudian- menjadi lembut. Amin. Makanya Tapi baca saya- Quran Majid, Ya, berlembut. atau Sa'dia tentang kandungan Al-Quran. Ya Pak, udah Pak. Silakan. Ya, udah saya bacakan Pak. Silakan hasilnya. Apa saja itu? Berkenaan dengan hal-hal yang gaib Pak. Misalnya apa? Jatuhnya kerajaan Romawi di tangan umat Islam. Ya, bagus ya. Keren Iya. banget. Bagus buat Wilda ya. Jadi itu Pak. dari sisi Kasih kandungan tepuk tangan lah buat Wilda. Al-Quran itu bisa menceritakan kejadian di masa yang lalu dan yang akan datang. Ketika Rasul diutus, kerajaan Romawi itu belum hancur, belum jatuh, tapi sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian tadi kelompok 1 sudah ada yang maju, Arhamia atau Awi? Ya, sudah Bapak. Nah, kelompok 2. Informasi masa lalu, Pak. Sejarah. Oke, baik. Jadi demikian saja pembelajaran kita di hari ini. Semoga menambah pengetahuan buat kita semua tentang bagaimana keautentikan Al-Quran itu masih terjamin keasliannya. Bahwasanya Allah sudah menjaminnya dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Jadi siapapun yang ingin merubah Al-Quran, yang ingin merubah isi kandungan Al-Quran, ia tidak akan bisa merubahnya. Oke, sebagai penutup daripada pertemuan kita hari ini, Bapak ingatkan supaya Anda semua bisa menghafal surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di rumah masing-masing. Minggu depan kita maju satu persatu. Boleh dicicil kan, Siap Pak? Pak, siap Pak, siap. Dia Nggak boleh lah, dia. cuma 5 Iya, pun. kok. Sudah Minta Bapak- diskon aja. Iya. 2 barisnya itu ya. Iya. Iya. Emang Jija suka kayak gitu, Bapak. Suka malas. Bukan Jija loh. Oh. Jija ya, ya Allah. Jija. Banyak Cari aku, Jija. perhatian itu Pak, cari perhatian. Sekarang, Jija itu kebanyakan main game Caper, di rumah, Jija, Pak. Nggak mau caper. belajar. karena sudah mau istirahat, Kamu kan Jangan pinter, gitu lah, itu Jija. kawanku itu loh. menjawab pertanyaan Bapak, boleh istirahat duluan. Ya, Nah, Bapak. Boleh, Pak. Boleh. pertanyaannya, Inilah yang saya suka, Pak. apakah mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar?
Al-Quran. Al-Quran. Saya duluan. Al-Quran Pak, saya dulu ya Pak. Iya, tadi ya itu Al-Quran, enggak. Pak. Ya, Udah Pak, adiknya Kak. Duluan tadi Bapak. Biar, Pak. Boleh istirahat, Pak. Jawab. untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum pelajaran saya hari kita membacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Pak.